Kita pahami aja ya guys, mungkin si bapak kena mental karena memang kakaknya luar biasa gitu kan, sangat berani dan menyuarakan suara rakyat. Dan kalian gak usah kepo soal akuntabilitasnya, kan sudah terlihat dari postingan-postingan beliau di story dan feed itu yang selalu timbul tenggelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Ahmad Sahroni, yaitu anggota DPR RI fraksi Nasdem, melemparkan pernyataannya di depan umum yang mengatakan orang yang ingin membubarkan DPR adalah orang paling tolol sedunia. Sehingga pernyataan Ahmad Sahroni pun direspon oleh netizen di sosial media yang ada di luar negeri seperti Salsa Erwina. Jadi Salsa Erwina ini menantang Ahmad Sahroni untuk debat bersama dia. Tetapi Ahmad Sahroni akhirnya tidak berani menerima tantangan debat tersebut. Sampai Salsa Erwina pun menyebut uang sebanyak itu nggak bisa beli keberanian. Sehingga menurut netizen pun Ahmad Sahroni ini dibuat tidak berkutik oleh Salsa Erwina yang pernah menjadi beberapa kali juara debat di saat dia masih kuliah. Jadi latar belakang pendidikan Salsa Erwina ini patut diancungi jempol, apalagi dia sekarang berada di luar negeri sebagai diaspora Indonesia Dan pada akhirnya pun dia sempat diwawancari oleh Kompas TV yaitu menanggapi statement Ahmad Sahroni yang mengatakan orang yang membubarkan DPR orang paling tolol sedunia, dan ini direspon oleh bahkan cukup banyak netizen di sosial media memberi dukungan kepada Salsa Erwina. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR itulah orang tolol sedunia. Aku bener-bener murka banget ya lihat kearoganan dari karyawan kita di DPR, Ahmad Sahroni dari Partai Nasdem. Kenapa kita minta untuk bubarkan DPR? Satu, mereka udah gagal dalam menjalankan mandat dari masyarakat yang diberikan kepada mereka. Negara kita sedang defisit. Pemerintah mau mengeruk pajak sebesar-besarnya dari mulai pendapatan, PPN, dan lain sebagainya, sampai pajak PBB juga mau dinaikin secara luar biasa kan sama pemerintah. Udah dari situ, kita, Indonesia, menghabiskan APBN tahun 2025 sebanyak 9,96 triliun. Sebesar itu untuk DPR RI. Apa capaian mereka sama ini? Berapa banyak mereka berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Berapa banyak mereka berhasil mengentaskan kemiskinan? Kalau udah bicara hasil, mereka semua loyo dan diam. Tapi kalau bicara dengan tunjangan, ngatain tolol pun berani mereka kepada masyarakatnya. Luar biasa ini karyawan rakyat kita yang nggak tahu diri. Ahmad Sahroni, denger ya, aku adalah juara debat se-Asia Pasifik di Nanyang Technology University tahun 2014, waktu dulu aku jadi mahasiswa. Aku adalah mahasiswa 1 berprestasi UGM tahun 2014. Aku mewakili Indonesia dan masuk sampai kuarter final di lomba debat dunia di Berlin tahun 2012. Jadi, saat kamu ngatain kita tolol, aku kasih kamu bukti ya. Kita lihat siapa yang sebenarnya benar-benar tolol di sini. Sekarang aku mau bahas nih kata-kata kamu di konferensi pers itu. Kita harus menjunjung adat istiadat. Adat istiadat apa yang kamu junjung? Kita sebagai masyarakat Indonesia, adat istiadat kita adalah solidaritas, kesejahteraan, persatuan. Adat istiadat apa yang kamu bela? Maling uang rakyat, korupsi, janji-janji palsu. Itu tidak mewakili masyarakat Indonesia lagi. Itu mewakili kamu, partaimu, dan kepentinganmu. Apa sih capaian pekerjaan kamu sampai saat ini gitu ya? Aku lihat kamu di Instagram seneng banget tuh untuk pamer-pamer kekayaan ya kan. Wah, crazy rich Indonesia man, sultan gitu. Motornya, mobilnya, wow, wadidaw, kaya banget lu bro. Kalau beneran kaya dan udah kaya, kenapa masih maruk mau mempertahankan tunjangan dari pajak hasil kerja rakyat Indonesia yang bekerja dengan sangat keras, sangat jujur, desak-desakan di transportasi, susah cari pekerjaan yang pengen kamu pajakin kemana-mana itu. Ngapain mau ngambil duit kita kalau memang kamu sudah crazy rich? Nah sekarang kita bahas nih kesombongan kamu, ya kan? Katanya orang tolol sedunia. Tahu diri ya, kalau berani ngatain bos kamu, setidaknya jangan dimakan duitnya. Udah setiap hari dimakan duitnya, di-enjoy tanggungannya, bisa gila hormat petantang-petenteng, ngatain tolol. Sekarang aku mau kamu mikir dua hal. Yang pertama, kita adu debat deh. Kita nggak usah saling ngatain tolol, kita adu debat aja gimana. Ini topiknya tentang tunjangan ya. Apakah tunjangan DPR itu berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat atau enggak? Kalau kamu kalah, gagalkan tunjangan DPR. Kalau aku yang kalah, dengan legowo aku akan support kamu untuk dapat tunjangan itu. Gimana? Berani nggak? Ditonton tuh sama seluruh masyarakat kamu. Kedua, coba kalau bisa sekali-sekali baca sejarah, terutama tentang revolusi Prancis di abad ke-18. Nggak usah jauh-jauh ke Prancis deh, tahun 98 aja. Kamu udah ada kan tahun itu kan? Lihat tuh, diktator 32 tahun jatuh di tangan masyarakat. Karena apa? Gagal mensejahterakan petantang-petenteng lagi dia dan sekeluarga. Ahmad Sahroni, jawab ya tantangan debat dari aku. Kapan? Kasih tahu. Kita jalankan, kita laksanakan. Banyak juri-juri debat yang profesional. Jangan ambil dari teman-teman kamu lagi. Nggak punya empati mereka semua soalnya. Nah, gara-gara tantangan debat tersebut, Salsa Erwina peringatkan Ahmad Sahroni untuk tidak mengintimidasi keluarganya di Pamulang. Bahkan netizen di sosial media juga ikut merespon dan mendukung, yaitu Salsa Erwina.
Halo teman-teman sebangsa setanah air, aku mau kasih update. Jadi 18 jam setelah aku tantang debat Ahmad Syaroni, ini beberapa update-nya. Yang pertama, aku udah dihubungi oleh Kompas TV dan udah live tadi pagi waktu Denmark untuk menyuarakan aspirasi dan argumen aku. Gimana nih, masa media lebih cepat dibandingin DPR yang 580 jumlahnya? Jadi tunjangan komunikasi dan tunjangan aspirasi kalian itu untuk apa? Mana pertanggungjawabannya kalau aspirasi masyarakat demo aja nggak ditemuin, dihajar sama polisi dan Brimob, terus sekarang aspirasi yang cuma online aja kamu nggak berani gitu untuk bisa mendengarkan dan debat terbuka secara sama aku. Karena aku maunya debat profesional ya, aku nggak mau debat-debat asal ngomong. Karena kalau cuma menggonggong, anjing aku juga bisa. Kedua, aku dapat laporan dari wartawan bahwa tim Ahmad Syaroni udah bergerak untuk ke Pamulang. Pamulang itu asal aku di Tangerang Selatan, teman-teman. Jadi keluarga aku masih pada di Pamulang nih. Ahmad Syaroni, sampai kamu berani intimidasi keluarga aku atau ada intimidasi dari teman-teman di parlemen atau pemerintah Indonesia, aku habisin kalian. Ingat ya, aku bukan orang bodoh dan aku bukan orang miskin. Sampai kalian berani-berani mengganggu keluarga aku di Indonesia, akan aku cari support internasional, aku gulingkan kalian. Hati-hati kalian ya. Aku adalah lulusan hubungan internasional dan aku adalah business development yang sangat handal di dunia. Jadi untuk sekedar ngedapetin support dari dunia internasional nggak susah buat aku. Ketiga, dia ngepost ternyata gitu, katanya dia nggak berani diajak debat karena dia masih bodoh. Ahmad Syaroni, semua orang juga awalnya bodoh. Kita semua juga sama-sama nggak bisa ngomong waktu lahir. Tapi kita semua punya kemampuan untuk belajar. Makanya ayo kita debat biar kamu bisa belajar cara berargumen yang benar, yang profesional, yang tidak ngatain bos yang ngasih kamu makan setiap hari. Kamu selama ini petantang petenteng nggak pernah kan diminta akuntabilitasnya karena kamu merasa kaya, kamu merasa crazy rich, kamu merasa di atas angin dan tidak tersentuh. Tapi kali ini kamu berhadapan dengan aku. Setiap hari akan aku tuntut akuntabilitas kamu untuk datang dan debat secara profesional sama aku. Kita buktikan siapa yang sebenarnya tolol di antara kita. Kamu yang makan duit rakyat dan ngatain rakyatnya tolol atau aku. Aku terbuka, mungkin aja aku yang tolol. Dan aku udah bilang, kalau memang aku yang tolol, dengan legowo akan aku support kamu Ahmad Syaroni. Tunjangan komunikasi cuma dibuat untuk posting-posting Instagram yang gak jelas gitu. 15 juta cuma buat kayak gitu, posting Instagram. Itu kan gratis semuanya teman-teman. Cuma sampai situ, ini bener-bener investasi bodong yang kita lakukan untuk ngebayar gaji dia. Pecat Ahmad Syaroni. Good morning. Pak Ahmad Syaroni, ini postingan ini buat siapa nih Pak? Ini maksudnya apa nih Pak? Lu ngepost begini, NPD nih. Siapa nih yang NPD nih? Gue bingung nih, jelasin. Nah, habis itu lu ngepost ini juga, gemes gitu kan. Gemes sama siapa Pak lu? Aduh, jelasin Pak. Kenapa? Karena kemarin tuh ada story lu tuh yang lu hapus gitu kan. Dan ternyata udah di-capture tuh sama netizen. Yang ini loh, aneh mau main ke rumah tadinya, kegeeran Anda, saya mau intimidasi. Nggak zamannya Bu, katanya begitu. Ya jelas dong, itu postingan buat Salsa. Kenapa? Karena kemarin tuh di feed-nya dia guys, itu ditaruh mukanya Salsa yang lagi diwawancara oleh Kompas TV itu. Di feed, tapi kemudian dihapus sama Ahmad Syaroni. Dan ternyata nggak cuma dia loh guys, malam itu gue menemukan bahwa ada satu kreator juga yang bersuara lumayan vokal dan kemudian disatroni oleh tim Syaroni ke rumahnya. Kita boleh dikritik, mau bilangin anjing babi bangsat gak apa-apa. Mampus gak apa-apa. Yang benar Pak, yakin. Terus ini apa? Terus ini maksudnya apa Bapak? Baca ya, dia sendiri. Ini kalau memang benar seperti ini, yang mana Salsa juga bilang dia dapat bocoran dari wartawan kalau tim Syaroni mau menyatroni rumahnya di Pamulang. Serem juga ya cara mainnya ya, ngeri kali anggota dewan kita ini. Jadi kebebasan kita untuk bersosial media dan mengkritik pemerintah tuh udah gak ada, apa gimana gitu. Bahkan hari ini yang katanya demo buruh dihimbau untuk tidak melakukan live di lokasi, katanya begitu. Siapa? Katanya siapa? Mengajak masyarakat untuk melakukan aksi dengan live TikTok. Mohon maaf, dengan live sebuah media sosial yang metodenya kalau nggak salah itu berharap ada ya gift ya, ada hadiah dan lain sebagainya. Ya kami berharap ini tidak terjadi lagi
Kemarin sudah kami sampaikan, Ini Pak Ade Ari keceplosan sebut merek. Nggak apa-apa, tahu sebut aja TikTok. Kenapa sih? Emang kenapa gitu? Jadi besok tuh kita tahu, oh TikToknya ngejam nih gitu. Kalau TikTok ngejam ya udah, gue saranin sama kalian guys, karena kan gue dulu sering banget di band ya. Kalian live-nya dari Shopee, itu lebih gampang dan lebih cepet dan nggak ada yang ngeband. Dan gue tuh sebagai rakyat tuh bisa ngeliat gitu loh, secerdas dan sepintar apa Mas Syaroni. Apalagi wakil ketua DPR itu yang bikin hitung-hitungan 1 bulan kos-kosan itu 3 juta, jadi ujung-ujungnya jadinya sebulan 78 juta itu. Kan cerdas banget itu dia, ya kan? Jadi kalau misalnya kalian mau jadi anggota dewan ya kalian harus cerdas mereka guys. Kalau nggak akan bisa. Kecintaan terhadap tanah air membuat diaspora Indonesia ikut kesal dengan tunjangan fantastis bagi anggota DPR yang dinilai tidak berempati dengan kondisi ekonomi bangsa Indonesia. Lalu bagaimana pandangan diaspora Indonesia? Salsa Erwina Hutagalung melihat kondisi ini. Kita telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Salsa Erwina di kota Aarhus, Denmark. Selamat pagi waktu Denmark, Mbak Salsa. Selamat pagi, Kak Juno. Ya, Mbak Salsa, ini kita ingin berbincang terkait dengan salah satu postingan Anda bahwa Anda salah satu diaspora Indonesia yang saat ini berada di Denmark dan juga menilai bahwa tunjangan fantastis anggota DPR ini meresahkan diri Anda dan juga sejumlah teman-teman diaspora Indonesia. Seperti apa pandangan Anda? Ya, Kak, ini ketidakadilan dan kesenjangan yang luar biasa besar dengan masyarakat ya. Mungkin tadi udah dibahas, Kak, beberapa argumen, tapi yang aku mau sentuh di sini, DPR adalah wakil dari rakyat. Mereka akan bikin kebijakan-kebijakan yang akan mempengaruhi kemanusiaan, kualitas hidup rakyat, kesejahteraan dari rakyat. Maka, kalau kesenjangannya itu terlalu tinggi, mereka bahkan tidak merasakan penderitaan yang dirasakan dari rakyat. Makanya banyak banget, Kak, kita lihat komen-komen dari DPR yang sangat mati empati terhadap rakyat, karena memang mereka secara realistis tidak merasakan penderitaan yang dirasakan oleh rakyat. Aku ingin membandingkan ya Kak, rasio perbandingan penghasilan pemerintah Indonesia dibandingkan dengan pemerintah-pemerintah lain secara global. Jadi perbandingan ini adalah UMR masyarakat dibandingkan dengan gaji pemerintah. Yang tadi sudah aku bahas, kita butuh kesenjangan ini untuk didekatkan agar kebijakan-kebijakan itu lebih representatif untuk benar-benar menciptakan peningkatan kesejahteraan gitu dari masyarakat. Nah, kita lihat Kak, di Singapura datanya gaji UMR individu, masyarakat UMR nih ya, berarti kan itu standar ya, itu gaji parlemennya hanya 2,6 kali lipat lebih besar dibandingin dari UMR. Di Malaysia, ini salah satu data tertinggi yang aku lihat ya, di Asia juga, yaitu 9 kali lipat Kak. Nah, sedangkan di Swedia atau deket banget nih sama Denmark ya, tempat aku tinggal, itu hanya berbeda 1,9 kali lipat. Jadi memang kesenjangannya nggak jauh agar kebijakan-kebijakan yang dibuat itu benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Tapi Kak, di Indonesia, bayangkan UMR kita secara nasional kalau dirata-ratakan itu hanya 3,5 juta per bulan. Dibandingkan dengan take home pay yang hampir 120 juta, itu 34 kali lipat. Ini kesenjangan yang luar biasa besar. Kedua, masalah keadilan ya Kak. DPR itu nggak bayar pajak. Dengan penghasilan sebesar itu, fasilitas yang luar biasa, patwal, staff, tunjangan rumah, tunjangan telepon sampai berjuta-juta, mereka tidak membayar pajak. Kita bandingkan dengan masyarakat yang sebelum kita terima gaji, itu pajak kita udah dipotong langsung. Belum lagi baru disahkan, PPN mau naik, PBB naik secara brutal dan membabi buta ya, sampai 1000 kali lipat gitu di beberapa daerah. Jadi memang ini benar-benar kelihatan banget Kak, secara terang benderang seperti matahari, bahwa masyarakat dicekik habis-habisan, tapi pemerintah kita hidup dengan bermandi-mandi kemewahan. Menurut aku, ini ketidakadilan yang luar biasa besar, dan kesenjangan yang semakin besar antara anggota parlemen dan masyarakat, sehingga mereka tidak akan mampu bikin kebijakan-kebijakan yang benar-benar merepresentasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk saat ini keterangan terbaru dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad bahwa menyatakan anggaran tunjangan terutama yang terkait dengan perumahan ini berakhir di Oktober 2025 gitu ya. Untuk saat ini seperti apa pandangan Anda? Maksudnya ini akan digagalkan atau gimana Kak? Jadi komitmen terkait dengan tunjangan rumah itu baru saja mendapatkan informasi dari Wakil Ketua DPR bahwa tunjangan 50 juta rupiah untuk tunjangan rumah tersebut akan dibatasi hingga Oktober 2025. Oke, bagus. Kalau begitu mereka benar-benar bisa mendengarkan aspirasi ya. Tapi nggak cuma tunjangan rumah yang kita minta untuk dikurangin. Semua-muanya. Karena tunjangan komunikasi, tunjangan segala macam itu juga harus kita pertanyakan Kak. Karena ini adalah investasi dari pajak rakyat kan. Maka berhak kita pertanyakan dari investasi sebesar itu, apa hasil yang kita dapatkan dari kinerja DPR gitu ya. Apakah boleh aku bahas sedikit tentang bagaimana menurutku tentang hasil kerja DPR sampai saat ini? Ya silakan, gimana Mbak? Ya,
Mereka ini kan nggak jelas ya Kak, KPI-nya nggak ada, tujuan takaran kinerjanya itu nggak ditunjukkan. Padahal karyawan dimanapun, mereka adalah karyawan kita ya, karena kita yang bayar gaji mereka dan segala fasilitas mereka. Karyawan dimanapun saat gajinya dinaikkan, berarti kinerja mereka itu bagus. Nah sekarang kita pertanyakan, apa kira-kira, bagaimana kita mengukur kinerja dari DPR? Karena nggak ada nih target yang dikomunikasikan kepada masyarakat, maka aku akan ambil target-target yang bisa aku cari dari informasi di luar gitu ya. RUU Kak, RUU di tahun 2025, kita punya target sebanyak 42 RUU prioritas yang harusnya disahkan. Sampai saat ini baru ada 14 yang sudah disahkan, bahkan setengahnya pun jauh hasilnya dari sana. Kedua, RUU perampasan aset Kak. Ini sesuatu yang masyarakat udah bener-bener benci banget dengan korupsi di Indonesia dan ini membunuh banyak banget sistem masyarakat kita, udah merusak ke lini-lini masyarakat ya. RUU perampasan aset itu didukung 94% oleh publik. Ini data dari Transparansi Internasional. Tapi sampai saat ini pengesahannya masih ditunda. Bahkan aku lihat ya, kemarin Syaroni sempat berkata bahwa kalau mau OTT, kalau bisa lapor dulu sama-sama ketua partai. Dia ini sebenarnya pegawai partai atau merepresentasikan rakyat. Jadi memang udah bener-bener hasil kerjanya nggak ada Kak. Tapi tunjangannya itu luar biasa besar gitu. Baik. Saya potong sebentar. Untuk saat ini Anda juga meminta adanya komunikasi ataupun bahkan Anda mengajak untuk berdiskusi atau berdebat terkait dengan tunjangan ini. Dan untuk saat ini apakah Anda mengetahui bahwa dari Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Syaroni juga telah memposting terkait dengan ajakan ataupun permintaan Anda untuk berdebat? Ya, bahkan kayaknya akun aku udah di-blok ya, karena mungkin begitu banyak mention kepada wakil rakyat kita yang satu itu, dan dia sudah balas kalau katanya dia nggak akan menerima ajakan debat itu karena dia masih bodoh dan masih perlu belajar. Ya, menurutku kalau memang dia merasa bodoh, maka itu bukan tempat yang baik ya untuk dia mengatakan orang-orang yang mau membubarkan DPR itu ya cenit gitu ya. Itu udah nggak masuk akal banget. Dan yang kedua, kalau memang bodoh, saat kita bodoh Kak, aku pun nggak tiba-tiba jadi mewakili Indonesia di lomba debat dunia kan. Itu kan ada proses untuk aku bisa jadi semakin baik. Harusnya dia mau belajar gitu. Dan yang aku pertanyakan di sini adalah pertanggungjawabkan kata-katanya dan kesombongannya menantang masyarakat dengan begitu arogannya dia gitu. Itu yang aku pertanyakan. Dan menurutku ini merupakan suatu kemunduran ya untuk Partai Nasional Demokrat saat salah satu anggota partainya berkata di publik dan dia tidak berani mempertanggungjawabkan perkataannya gitu. Jadi tunjangan komunikasi, tunjangan aspirasi yang kita bayar puluhan juta itu untuk apa? Kalau mereka bahkan nggak berani Kak diajak berdiskusi dengan masyarakat biasa loh. Aku kan tidak sekaya Ahmad Syaroni gitu kan. Tapi untuk saat ini bisa Anda gambarkan bagaimana engagement atau interaksi atau komunikasi antara wakil rakyat dengan rakyat, terutama Anda saat ini berada di Eropa, untuk menggambarkan bagaimana kritik itu disampaikan dan juga interaksi komunikasi anggota parlemen atau wakil rakyat di sana untuk mendengarkan aspirasi? Ya, jadi kalau yang kondisi saat ini ya Kak, yang dari posting-postingan aku di sosial media, aku mendapat dukungan yang luar biasa sekali dari masyarakat. Maksud saya, contoh yang bisa kita ambil dari anggota parlemen, terutama di belahan dunia lain, terutama Anda saat ini berada di Denmark, seperti apa engagementnya, dan terutama kalau menurut Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Syaroni bahwa ada tata cara untuk menyampaikan kritik. Nah, untuk saat ini Anda punya gambaran terkait dengan penyampaian kritik dan juga pembahasan diskusi bersama wakil rakyat? Ya, jadi di Denmark sendiri Kak, kita ini negara dengan korupsi terendah di dunia. Jadi top 3 korupsi terendah di dunia ya. Jadi memang pemerintahnya itu sudah bisa dapat dipercaya. Makanya kepercayaan dari publik itu luar biasa besar terhadap pemerintah. Saat pemerintah itu berkata sesuatu yang menyakiti masyarakat gitu ya, nggak usah sampai sana Kak. Itu namanya cacian dan makian dari masyarakatnya luar biasa besar. Karena apa? Karena mereka itu dibayar dari gaji hasil pajak rakyat. Dan pemerintah di sini tidak diperlakukan dengan spesial sama sekali Kak. Karena tadi yang sudah ditunjukkan ya, mereka gajinya cuma 1,9 kali lebih besar dibandingin UMR. Mereka tidak ada Kak namanya tunjangan rumah dinas, tidak ada namanya tunjangan mobil pribadi. Yang diberikan adalah mereka dikasih kartu transportasi gratis untuk naik bus dan kereta. Sehingga di sini kalau kita mau ketemu dengan wakil parlemen, itu mudah sekali Kak. Orang mereka ke sekolah, ke kantor aja kadang-kadang bersepeda gitu kan. Dan kelihatan ya Kak hasil kerjanya. Denmark salah satu negara paling bahagia di dunia dengan tadi aku bilang tingkat korupsi terendah dan segalanya, pendidikan, kesehatan itu gratis Kak. Namanya pendidikan gratis itu gratis sampai S2 dan sampai S3. Jadi bisa sekolah sampai manapun dan bukan cuma gratis, namanya mahasiswa itu dibayar Kak sama pemerintah untuk bisa belajar. Gitu. Jadi luar biasa sekali tuh. Mereka menerima kritik dan bahkan kadang-kadang kalau mereka mau membuat kebijakan Kak, mereka bikin surat terbuka. Aku sendiri ya, yang bukan warga negara Denmark, mendapatkan surat itu untuk diundang datang memberikan
aspirasiku, dan mereka akan share nih, oh ini rencana kita, kira-kira ada masukan, ada feedback dari rakyat-rakyat gitu kan. Dan makanya karena dari situ akhirnya kepercayaan publik terhadap politisi itu tinggi sekali di Denmark. Artinya partisipasi publik itu dinilai sangat penting oleh wakil rakyat, terutama saat ini Anda berada di Denmark, melihat potret itu adalah bagian penting terkait dengan demokrasi. Untuk saat ini apa saja langkah Anda terutama dengan diaspora Indonesia di sana untuk menjembatani terkait dengan pikiran Anda, kritikan Anda terkait dengan tunjangan fantastis ini? Iya Kak, dan sebagai bangsa Indonesia ya, yang lahir dan besar di Indonesia, aku cinta sekali dengan tanah airku, dan melihat keindahan negara lain, keadilan, kesejahteraan seperti ini, itu ngebuat hati aku hancur ya Kak setiap hari, karena aku melihat negara-negara ini bukan negara kaya, mereka nggak punya apa-apa Kak, mereka cuma punya sumber daya manusia, dibandingkan dengan negaraku yang sumber daya manusianya luar biasa banyak, alamnya luar biasa hebat, tapi kemiskinannya luar biasa besar. Nah, berangkat dari situ, kita diaspora itu merasakan kesedihan yang luar biasa dengan apa yang terjadi di Indonesia, ditambah lagi dengan sikap arogan yang kita lihat dari mulai bupati-pati, anggota-anggota DPR, pelawak-pelawak di DPR yang joget gitu ya dengan situasi yang menyedihkan ini, Ahmad Syaroni yang mengatakan rakyatnya sendiri. Nah, itu ngebuat kita ngerasa semakin marah gitu ya Kak. Dan aku merasa kita sebagai diaspora, kita punya privilege, kita jauh dari Indonesia, jadi kita akan lebih sulit kalau mau dibungkam sama pemerintah Indonesia. Jadi disitulah letak perjuangan kita Kak. Kita punya pendidikan, kita punya karir yang sukses di sini, kita nggak lagi berkecimpung dengan survival gitu ya, harus cari uang setiap hari yang kesulitan dan lain sebagainya. Kita udah keluar dari itu. Jadi harusnya dengan privilege yang kita punya, kita bisa bantu saudara sebangsa setanah air kita untuk keluar dari situasi yang menyedihkan ini. Baik, kita nantikan bagaimana terkait dengan introspeksi dan juga evaluasi, dan kita harapkan wakil rakyat juga terus mendengar apa yang menjadi aspirasi dan terutama juga dari teman-teman diaspora Indonesia. Terima kasih Salsa Erwina Huta Galung, diaspora Indonesia saat ini berada di Denmark. Sehat selalu Mbak Erwina. Halo Bapak Ahmad Sahroni yang terhormat, yang terpilih sebagai wakil rakyat dari suara rakyat. Saya sangat menyayangkan sekali pernyataan Bapak di ruang publik yang menyampaikan bahwa pihak yang ingin membubarkan DPR itu tolol. Lalu ketika Bapak menganggap rakyat ini tolol, Bapak seperti apa? Bapak kemudian menyampaikan juga klarifikasi kepada publik bahwa yang dimaksud tolol itu bukan bermaksud kepada objek, tetapi melainkan kepada pola pikir pihak-pihak yang ingin membubarkan DPR. Wait Pak, memang cara berpikir Bapak itu juga sudah benar ya, sebagai legislatif, sebagai anggota DPR dalam mengawasi eksekutif dan ikut dalam mengelola negara. Kita publik ini sudah benar-benar lelah Pak, kehilangan kepercayaan kepada DPR. Seharusnya Bapak dengan teman-teman DPR itu bisa introspeksi dan melakukan evaluasi. Sudah berbuat apa nih untuk rakyat? Mengapa rakyat menyampaikan pernyataan untuk membubarkan DPR? Pastikan kita juga ada alasannya Pak, karena DPR-nya udah nggak bisa dipercaya. Bapak mengatakan pembubaran DPR itu justru berpotensi melemahkan sistem demokrasi. Bagaimana kalau saya bilang bahwa DPR juga ikut memberikan kontribusi dalam merusak demokrasi, bukan hanya sekedar melemahkan. Kita tentu berharap Pak bahwa DPR itu bisa menyampaikan aspirasi sebagai rakyat. Dan kita tentu berharap DPR itu benar-benar melakukan pengawasan kepada eksekutif. Tapi pertanyaannya, apa yang bisa diselesaikan oleh DPR? Karena saat ini kita melihat bahwa DPR yang itu seharusnya menjadi lembaga yang mengawasi eksekutif, saat ini nggak punya kuasa juga Pak dalam mengawasi pemerintahan. Dan tentu kita juga menuntut justru kerja DPR ini harus konkret untuk rakyat, bukan malah joget-joget Pak, tidak ada rasa empati dan semakin membuat rakyat kecewa. Program MBG, kasus korupsi yang semakin marak terjadi. Sementara di sisi lain, warga menjerit saat rekening diblokir oleh PPATK, rumah warisan yang ditempati disita negara, saat sulit kita sebagai rakyat mencari lapangan pekerjaan, dan ada banyak permasalahan-permasalahan lain. Pertanyaan besarnya adalah, di mana peran dan pengawasan DPR? Coba menurut saya Bapak meluangkan waktu selama 5 menit untuk membaca tulisan Mas Sukidi, seorang lulusan dari Harvard University, pemikir kebinekaan. Tulisannya di Kompas pada tanggal 21 Agustus 2025 itu membuat tulisan yang berjudul Para Penjaga Republik. Mungkin ini bisa menjadi bahan refleksi untuk DPR. Rakyat ini tidak bisa memilih diam atau bersikap netral dalam situasi ketidakadilan yang terus mencekik kehidupan rakyat. Itu sama saja kita melapangkan jalan luas bagi keberlangsungan otoritarianisme yang semakin mengerikan. Bapak pikir rakyat turun ke jalan, kita demo untuk apa? Bukan untuk melemahkan demokrasi, Pak. Tetapi rakyat kita ini sedang berjuang
untuk menjaga republik demokratis. Karena kita sadar, seperti yang Mas Uki disampaikan, bahwa pemerintahan bukan dipimpin oleh mereka yang memiliki kompetensi, jiwa baik, bersih, dan merdeka, sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh founding fathers kita, Bapak Bangsa dan Proklamator Bung Karno. Justru dikendalikan oleh orang-orang terburuk dan memiliki moral bejat di antara kita. Orang-orang yang tidak kompeten dan ini memiliki jiwa jahat yang diperbudak oleh nafsu keserakahan pada berhala kekuasaan dan berhala uang. Pertanyaannya juga adalah, apakah kita mau membiarkan? Kalau kita biarkan, negara ini makin rusak, Pak. Empati dikit aja, Pak, kepada rakyat. Jangan justru malah rakyat yang terus-menerus disalahkan. Dan mari kita kembalikan demokrasi kita ke hitoh sesuai dengan amanat para pendiri republik ini. Terima kasih Pak Ahmad Sahroni. Semoga ini bisa menjadi bahan refleksi kepada kita semua. Ayat 2 pasal 1 konstitusi kita mengatakan kedaulatan ada di tangan rakyat. Selesai. Anggota DPR klaim kedaulatan rakyat itu kami wakili loh. Bagaimana mungkin kedaulatan itu diwakili? Istilahnya daulat tidak mungkin diwakili, tidak mungkin dikuantifikasi. Daulat itu absolut ada pada saya. Saya kehilangan kedaulatan, saya berhenti jadi rakyat. Jadi dia wakili 5 tahun, artinya selama 5 tahun saya bukan rakyat. Karena identitas primer saya hilang. Bayangin ketololan anggota DPR. Yang dia wakili adalah kepentingan rakyat selama 5 tahun, bukan kedaulatannya. Tolol. Ini standar. Jadi kita dari awal tidak memfilter anggota-anggota DPR ini. Dia kita pilih karena dia mengemis suara kita pada waktu itu. Begitu dia jadi anggota DPR, dia jadi tuan. Buat kita ketemu dia mesti daftar lewat asistennya, lewat staf ahlinya tuh. Lo pada waktu pemilu anggota DPR itu datang ke Jogja itu minta ngemis suara. Dia pengemis tadinya. Tiba-tiba jadi tuan. Dan mengklaim, saya beri dia kedaulatan. Dia wakili kedaulatan kami. Gak ada. Tidak boleh kedaulatan itu. Bahkan di ijon pun gak akan saya berikan. Karena itu adalah identitas eksistensial dari warga negara. Jadi, kalau dia daulat, yang tidak berdaulat adalah negara. Itu konsekuensinya. Lain kalau dikatakan, negeri ini berbasis pada kedaulatan negara. Boleh. Yang tidak berdaulat ya warga negara. Tapi begitu warga negara berdaulat, yang lain tidak boleh berdaulat. Gak mungkin kedaulatan itu dibagi. Negara mempertahankan kedaulatan secara teritorial dari serangan asing, itu pengertiannya. Hanya demi keamanan teritorial, negara mengklaim kami negara yang berdaulat. Secara filosofi kacau keterangan itu. Kalau negara berdaulat, maka rakyat tidak berdaulat. Karena itu mesti diterangkan adverbianya. Daulat rakyat itu final, absolut. Daulat negara itu tergantung kondisi politik. Kalau ada serangan asing, maka kedutaan negara mesti buat apa? Ya buat melindungi kedaulatan rakyat. Sequences berpikirnya begitu. Standar. Tapi itu hanya bisa kita pahami kalau fakultas hukum betul-betul paham tentang teori hukum. Tapi banyak lulusan fakultas hukum, bahkan di UI, UGM, yang tidak paham tentang hukum. Dia paham tentang undang-undang. Karena yang diajarkan adalah undang-undang, bukan hukum.